Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Putri Rizkia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis Nabi dari aspek kualitas dan kuantitasnya. Referensi yang saya ambil adalah buku Ulumul Hadis karangan Dr. Muhammad Agus Salahuddin dan Agus Suyadi. Baik, kita mulai. Pembagian hadis diantaranya yaitu pembagian hadis berdasarkan kuantitas rawi dan pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi. Oh iya, sebelum kita mulai, rawi adalah seorang yang menghimpun hadis Nabi ke dalam satu kitab. Jadi, rawi adalah subjeknya yang melakukan penghimpunan hadis tersebut. Yang pertama, kita akan membahas hadis berdasarkan pada kuantitas rawi. Hadis ini ditinjau dari segi sedikit banyaknya rawi terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah mutawatir dan yang kedua adalah ahad. Hadis mutawatir, menurut bahasa, berturut-turut, sedang menurut istilah, yaitu khobar yang didasarkan pada panca indera yang diberitakan oleh segolong orang yang mencapai jumlah banyak, dan mustahil orang-orang tersebut berbohong. Kemudian, syarat-syarat hadis mutawatir, yaitu satu, harus berdasar tanggapan panca indera. Kedua, jumlah rawinya harus mencapai kuantitas tertentu. Dan yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah antara para perawi serupa atau sebaya, atau kata lainnya, labaqoh, yang pertama dan berikutnya. Klasifikasi hadis mutawatir, yaitu yang pertama, mutawatir lafdi yang diriwayatkan orang banyak yang susunannya redaksional dan maknanya sesuai dengan riwayat satu dan lainnya sama. Contoh, barang siapa sengaja berdusta atas namaku, hendaklah ia bersiap-siap menduduki tempat duduknya di neraka. H.R. Bukhari. Menurut Abu Bakar Al-Bazar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Sebagaimana, ulama pun mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 62 orang sahabat dengan lafaz dan maknanya yang sama. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, yaitu yang lafaz dan maknanya berlainan antara riwayat satu dan lainnya. Contohnya, Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau, kecuali dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. H.R. Bukhari. Hadis yang ketiga yaitu mutawatir a'mali, yaitu amalan agama, ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, lalu diikuti lagi oleh tabi'in, dan seterusnya. Contoh hadis ini seputar ibadah seperti zakat, sholat, dan lainnya. Baik, memasuki materi yang kedua, yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak sampai pada derajat mutawatir. Klasifikasi hadis ahad yaitu yang pertama hadis masyhur, yaitu sesuatu yang sudah tersebar atau populer, atau menurut istilah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tabakoh tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis masyhur ini diklasifikasikan lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, masyhur di kalangan muhadisin. Contoh hadisnya yaitu adalah, seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan sesama muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu masyhur di kalangan ilmu-ilmu tertentu. Contohnya yaitu, tidaklah sah sholat bagi orang-orang yang berdekatan dengan masjid selain sholat di dalam masjid. Hadis riwayat Ad-Daraqutni an Abi Hurairah. Dan hadis yang ketiga yaitu, masyhur di kalangan masyarakat umum. Contohnya yaitu, bagi si peminta-minta ada hak, walaupun datang dengan kuda. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Hadis ahad yang kedua yaitu hadis aziz. Secara bahasa artinya mulia, yang sedikit wujudnya, yang sukar diperoleh, dan yang kuat. Contohnya, kami adalah orang-orang terakhir di dunia yang terdahulu pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Hadis ahad yang ketiga yaitu hadis gharib, yang mana yaitu jauh dari tanah atau sukar dipahami. Contohnya yaitu, iman itu bercabang-cabang dan menjadi 60 cabang, dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diklasifikasikan lagi menjadi gharib mutlak dan juga gharib nisbi. Pembahasan selanjutnya yaitu pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih yaitu sanadnya bersambungan, dikutip oleh orang yang adil dan lagi cermat dari orang yang sama, sampai berakhir pada Rasulullah. Syarat-syarat hadis ini yaitu, pertama, rawinya bersifat adil. 2, rawinya bersifat dobit atau dapat menguasai hadis dengan baik. Ketiga, sanadnya bersambungan.
atau menerima dari rawi yang menurunkan. Yang keempat, tidak berilat atau bebas dari cacat kesahihan. Yang kelima, tidak syadas atau janggal. Klasifikasi hadis sahih ini yaitu yang pertama, syahih lil zati atau hadis yang memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Yang kedua, syahih lil ghairi atau yang tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Kemudian, martabat hadis syahih ini yang paling tinggi derajatnya adalah hadis yang bersanad ashahul asnaid. Pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi yang kedua yaitu hadis hasan, yang artinya baik atau bagus, atau khobar ahad yang dinukil oleh orang yang adil, sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat, dan tidak syadas. Klasifikasi hadis ini sama halnya dengan hadis syahih, yaitu syahih lil zati dan syahih lil ghairi. Kemudian, hadis berdasarkan kualitas rawi yang ketiga yaitu hadis do'if. Secara bahasa artinya lemah. Klasifikasinya adalah berdasarkan cacat pada keadilan rawi, yang antaranya yaitu maudhur, matruk, dan sadas. Dan klasifikasi hadis berdasarkan gugurnya rawi, hadis mu'alak, mudzal, mursyah, munqati, dan mudallas. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.